Hai para calon penghuni Sekai, selamat datang di video gua kali ini. Bagaimana jadinya jika seorang MC yang overpower tanpa memiliki kekuatan super sama sekali? Well, seru banget untuk dibahas. Karena hal itu gue pengen ngebahas inilah beberapa anime dengan MC overpower tanpa kekuatan super. Well, anime apa aja tersebut? Langsung aja kita ke nomor yang pertama. 自分のことだけよ。 Goblin Slayer. Dalam dunia fantasi, pahlawan sendirian mencari nafkah dengan memusnahkan semua goblin yang dia temui. Tapi nih, suatu hari ia bertemu dengan seorang teman dan hidupnya mulai menjadi lebih intens. Seorang pendeta muda telah membentuk kelompok petualang pertamanya, tapi hampir segera mereka menemukan diri mereka dalam kesulitan. Ini adalah pembunuh goblin yang datang untuk menyelamatkan mereka, seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk pemusnahan semua goblin dengan cara apapun yang diperlukan. Dan ketika rumor tentang prestasinya mulai beredar, tidak ada yang mengatakan siapa yang mungkin datang memanggilnya berikutnya. Nejimaki Sairesenki. Well, anime yang satu ini mengangkat cerita peperangan antara negara Katvarna dan Republik Kyoka. Kisahnya sendiri tentang seorang pemuda bernama Ikuta Soroku atau Ikuta Solorok. Ikuta sendiri adalah sosok pemalas yang suka menggoda para gadis. Namun dibalik sifatnya yang pemalas, Ikuta memiliki kemampuan yang sangat luar biasa seperti ayahnya. Ayahnya adalah panglima perang bernama Bada Sanrei yang terkenal karena kejeniusannya di medan perang. Namun pada akhirnya sang ayah tewas karena telah dikhianati. Dan suatu hari Ikuta menyelamatkan seorang putri bernama Camelia Kitra dari kerajaan Katvarna. Karena usaha tersebut, ia pun kemudian diangkat menjadi kesatria kerajaan. Nah, seperti apa Ikuta saat melakukan strategi perang untuk membantu negaranya? Kalau kalian penasaran dengan alur cerita seperti ini, langsung tonton aja animenya, pasti seru banget cuy. Yappari, 荷物は自分で持つべきかにゃなんて。あんたが言い出しっぺでしょ。Dororo. Cerita dimulai ketika seorang samurai yang serakah bernama Daigo Kagemitsu, tanah daerah atau sebagai kepala daerah. Kekuasaannya mengalami kekeringan dan membuat penduduknya mengalami kelaparan. Demi menyelamatkan daerahnya dan demi kekuatan pula, Daigo meninggalkan agama Buddha dan melakukan perjanjian dengan 12 iblis. Dan setelah beberapa tahun nih, daerahnya pun atau tanahnya subur dan makmur. Tapi hal itu harus dibayar dengan kelahiran anak pertamanya yang mengalami cacat sejak lahir. Bayi itu tidak punya tangan dan kaki, tak punya hidung, tak punya telinga, bisu, bahkan tidak punya kulit. Tapi dia masih hidup. Bayi itu lalu dibuang ke sungai. Beruntungnya bayi itu diselamatkan oleh seorang tabib yang juga membuatkannya tangan dan kaki buatan serta senjata pedang. Dia dibesarkan oleh tabib hingga anak bernama Yakimaru itu bisa hidup sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan apapun, dia tetap memburu iblis yang telah mengambil anggota tubuhnya sebagai tumbal. Perlahan satu demi satu bagian tubuhnya kembali setelah membunuh iblis. Lalu dia bertemu dengan anak yatim piatu yaitu Dororo. Sama-sama jadi orang buangan. Mereka berpetualang untuk bisa bertahan hidup nih dalam dunia yang penuh dengan iblis. Buso Shoujo. Well, anime satu ini cukup menarik banget untuk dinikmati. Fudo Nomura adalah seorang siswa bermasalah yang karena ketidakkannya ia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah baru. Namun sekolah baru ini bukanlah sekolah biasa karena di sekolah ini para siswinya semua membawa senjata. Sekolah ini pada awalnya adalah sekolah khusus wanita yang kemudian menjadi sekolah campuran. Saat murid laki-laki masuk, para siswi merasa terancam karena terus digoda dan bahkan dilecehkan oleh para murid tersebut. Nah, untuk melindungi dirinya, para siswa
atau para siswi ini kemudian diberikan senjata untuk melawan balik dan mendidik para murid-murid yang berandalan yang merupakan pindahan dari sekolah lain. Oleh karena itu, semua murid laki-laki di sekolah ini semua berdandan layaknya wanita agar tidak lagi melakukan tindak berandalan. Mengetahui hal itu, Fudo Nomura justru merasa masa bodoh dan tetap ingin bersekolah dengan kebebasan dirinya sendiri tanpa ada yang mengekang. Di saat itulah Rin Onigawara, salah satu siswi yang cukup dihormati di sekolah itu, menantang Fudo bertarung agar patuh terhadap peraturan di sekolah tersebut. Sankyo no Terror. Anime ini menceritakan bagaimana Tokyo diserang oleh teroris yang munculnya tiba-tiba dan hanya menampakkan diri mereka dalam video yang diunggah ke internet. Polisi pun sampai kewalahan nih dalam menenangkan orang-orang dan memecahkan petunjuk yang diberikan oleh si teroris yang selalu diunggah ke internet sebelum kejadian teror dimulai. Sewaktu dunia mencari siapa yang melakukan kejadian teror yang terjadi, muncullah dua orang anak yang membawa rencana besar bernama Nen dan 12V. Mereka bergabung dan mempunyai nama lain yaitu Sphinx yang mempunyai misi untuk menekan pelatuk terhadap dunia ini. Psycho-Pass mengambil setting di masa depan di mana dapat mengukur keadaan mental, kepribadian, dan kemungkinan seorang akan melakukan tindak kejahatan. Semua itu melalui perangkat yang terpasang pada tubuh setiap warga yang disebut dengan Psycho-Pass. Ketika kemungkinan ini diukur dengan koefisien kejahatan, indeksnya terlalu tinggi dalam tiap individu, mereka akan dikejar dan ditangkap bahkan dibunuh dengan senjata Dominator. Plot ini berfokus pada Akane Tsunemori. Ia adalah seorang polisi baru yang dikenal sebagai inspektur dalam unit 1 dari divisi Unit Investigasi Kriminal Kesehatan Biro Umum. Sebagai inspektur, ia memburu tindak kejahatan bersama tim khusus yang disebut penjahat laten atau orang-orang yang dianggap kejahatan koefisiennya terlalu tinggi. Kotetsujo no Kabaneri, salah satu anime bertemakan zombie favorit gua karena anime ini seru banget untuk dinikmati. Anime ini terjadi pada masa revolusi industri dan saat itu manusia tengah bertahan hidup dari makhluk bernama Kabane. Makhluk seperti zombie yang tidak dapat mati kecuali dihancurkan jantungnya. Namun jantungnya ini dilindungi oleh suatu seperti baja. Jika seorang manusia tergigit, maka dia akan menjadi bagian dari mereka. Dan untuk mencegah bertambahnya Kabane, para ksatria atau orang-orang yang tergigit harus segera bunuh diri. Ikoma, seorang pemuda yang tinggal di stasiun Aragane, membantu pembangunan kereta uap bersama orang-orang yang masih selamat. Namun suatu hari, stasiun ini diserang Kabane. Ikoma membuat senjata khusus untuk membunuh Kabane yang disebut dengan Sura no Zushiso. Judulnya anjir panjang banget, ribet lagi. Senjata ini diuji saat stasiun Aragane diserang. Senjata ini terbukti mampu untuk menembus pertahanan jantung Kabane dan dapat membunuhnya. Namun tanpa disadari ternyata Ikoma pun tergigit dan segera melakukan pencegahan agar ia tidak berubah menjadi Kabane, dan pencegahannya pun berhasil. Sekarang Ikoma disebut dengan Kabaneri, setengah manusia dan setengah Kabane. Ikoma bersama korban selamat segera pergi ke kereta uap bernama Kotetsujo. Di sana, Ikoma bertemu dengan seorang Kabaneri lain bernama Mumei. Dan bersama Mumei dan para korban selamat, Ikoma pun menaiki kereta tersebut dan pergi meninggalkan stasiun dan berharap hidup bersama-sama di luar yang penuh dengan Kabane. Vinland Saga.
Thorfinn muda tumbuh dengan cerita-cerita pelaut handal yang sudah mengarungi samudera dan menemukan sebuah pulau bernama Vilan. Konon, Vilan memiliki tanah yang subur dan daerah yang hangat, sebuah tempat di mana tidak ada peperangan, tidak seperti desanya yang dingin di Islandia, dan tentunya tidak seperti hidupnya sekarang sebagai prajurit bayaran. Peperangan adalah bagai rumahnya. Peperangan antara Inggris dan Denmark semakin memburuk dari tahun ke tahun. Kematian adalah hal yang lumrah nih, dan prajurit Viking suka akan hal itu. Di antara kekacauan itu, Thorfinn harus menyelesaikan misi balas dendam kepada Askeladd karena telah membunuh ayah tercintanya. Dia terus mengasah skill bertarungnya dengan menjadi prajurit di bawah pimpinan Askeladd, berharap suatu saat dia bisa menang dalam duel adil melawan Askeladd.